Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Wayaksta dengan nomor induk mahasiswa 123 190 145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul Menantu News. Untuk brandnya sendiri, di sini saya menggunakan brand saya dan aset-asetnya beberapa saya edit sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan mempresentasikan, langsung saja mendemokan dan juga menjelaskan kode program secara singkat. Di sini saya juga banyak referensi dari internet. Di sini pertama-tama adalah inisialisasi database. Saya menggunakan Hive, Flutter, dan juga shared preference seperti yang ditugaskan pada proyek akhir kali ini. Di sini pertama adalah inisialisasi lokal database. Di sini ada asynchronous dan await menggunakan hive.init flutter. Kemudian di sini tidak lupa menggunakan model untuk akunnya sendiri. Itu di sini hanya menggunakan username dan juga password. Nah, selanjutnya ini memanggil login status dan juga getString. Apabila statusnya itu true, maka akan langsung ke splash page dengan membawa username dan juga login statusnya itu sendiri true, berarti di sini. Apabila false, akan membawa ke page splash page dengan username null dan juga is login sama dengan false. Selanjutnya langsung ke splash page. Splash page sendiri ini merupakan tampilan awal. Tampilan awal di sini sama seperti yang didemokan. Di sini ada stack, menggunakan stack untuk background dan juga material. Backgroundnya sendiri ini saya menggunakan mobile vector. Di sini align untuk awal. Kemudian di sini untuk material-materialnya menggunakan kolom. Ada teks, image dulu, logo, size box untuk jarak, kemudian teks, kemudian teks lagi, kemudian elevated button. Apabila username status yang di bawah itu true, maka akan langsung ke homepage. Apabila false, akan ke login page. Nah, di sini kan di bawah di parameter is login. Berarti false dong, belum pernah login. Nah, akan masuk ke login page. Nah, ini tampilan login page awalnya. Kita suruh masukkan username dan juga password. Apabila username itu diisi secara random dan password juga secara random, tidak akan bisa masuk. Kemudian di sini untuk inisialisasi utamanya form menggunakan form key. Kemudian di sini saya juga menggunakan stack untuk background image-nya mobile chat. Selanjutnya di sini ada material untuk teks, kemudian ada field username. Ini saya menggunakan stateful widget. Kemudian field password, button login dan juga button register. Mulai dari field username. Di sini juga saya menggunakan floating action untuk kembali ke awal. Kemudian untuk register, untuk bagian-bagian sendiri ini menggunakan widget field username, kurang lebih seperti ini. Kemudian field password hampir sama, hanya di sini ada obscure text untuk mengamankan teks. Selanjutnya ada button login, itu untuk submit. Di sini untuk submitnya.
Nah, ini untuk submit proses login. Ini untuk proses loginnya dengan membawa username dan juga password. Ini menggunakan perulangan, mengecek semuanya, kemudian dicek samakan apakah ada atau tidak. Selanjutnya untuk register, di sini akan membawa ke page register. Nah, kurang lebih untuk formnya hampir sama, hanya saja di sini untuk add-nya. Untuk create button register, kemudian masuk ke submit. Nah, di sini untuk submit menggunakan navigator push and remove until, kemudian login page. Di sini ada local database, add user account model, mengambil inputan, password mengambil inputan, kemudian clear, set state. Misalnya saya buat baru 1 2 3 4 register, maka akan langsung ke sini. Selanjutnya langsung sini udah baru 1 2 3 4 login. Nah, apabila masuk nanti akan masuk ke halaman ini, halaman homepage. Tapi di sini saya taruh di widget explore. Kemudian apabila kita masuk ke home, itu akan masuk ke halaman awal yang tadi, dan ketika explore akan masuk ke balik ke halaman homepage tanpa harus melewati login karena sudah login. Di sini ada beberapa item atribut dan untuk homepage. Nah, di sini saya menggunakan expanded, memanggil berbagai class di luar file. Itu nah, ini menggunakan use widget untuk memanggil API-nya. Di sini hanya hiasan, tidak dapat diklik. Update news dan juga API menggunakan API service. Nah, ketika ini untuk news widgetnya sendiri itu membawa ini untuk setiap page saya membawa username dan juga status login, sehingga ibaratkan session. Kemudian untuk list view builder ini untuk penggunaan API-nya. Nah, build body news terlebih dahulu. Di sini ada future, load news. Load news itu di data source. Nah, load news itu awal, API awal. Kemudian untuk base-nya sendiri seperti ini. Ini sebenarnya part ini yang base URL yang tidak digunakan, tapi saya menggunakan template dari modul, jadi saya kasih kosong aja karena ada load news detail yang pengembalian respon yang langsung satu full, tapi ini ternyata tidak saya pakai. Saya pakai hanya ini sama ini. Dan di sini saya menampilkan news kurang lebih seperti ini. Kemudian load body success itu seperti ini, menghitung count, kemudian menampilkan count. Di sini menggunakan card widget. Menggunakan widget apabila diklik akan masuk ke kategori news list dengan membawa username dan juga index dan juga is login. Untuk card news sendiri ini untuk tiap kotaknya,
kurang lebih seperti ini, hanya main di styling saja untuk ini. Kemudian selanjutnya masuk ke kategori news. Karena tadi diklik, itu akan masuk ke kategori news. Kita coba klik yang antara. Nah, ini untuk kategori news sendiri itu beda-beda tiap brand beritanya, karena ini mengambil dari API. Namun untuk div-nya ini hanya main di indeks. Ini lokal, hanya main di indeks saja. Jadi ada kalanya ini tidak sesuai dengan gambarnya, tapi kadang sesuai. Sudah saya sesuaikan untuk yang awal ini. Kemudian ketika kategori news sendiri itu nanti hanya mengambil API kategori. Selanjutnya saya percepat saja untuk news list. Nah, news list seperti ini. Di sini saya menggunakan expand lagi untuk daftar beritanya. Di sini juga saya menggunakan URL launcher untuk membuka detail dari berita itu sendiri. Di sini untuk gambar, ini terpisah sebenarnya API-nya. Gambar dan juga newslist itu pisah. Jadi agak sedikit ngakalin logiknya di logiknya. Dan ini untuk news item card. Ini untuk tiap ini untuk launch URL-nya. Lebih seperti ini untuk news item card-nya. Selanjutnya ini sebenarnya ada fitur yang tidak jadi karena saya mencoba untuk favorit namun gagal, masih banyak error. Terus saya simpan dan mungkin untuk waktu ke depan saya akan mencobanya lagi. Ini saya simpan di sini karena masih banyak yang error. Ini udah klik berubah warna. Kemudian yang terakhir mungkin untuk fitur logout. Di sini ada nama username yang dibawa tadi, kemudian di sini ada logout. Apabila diklik akan mendestroy. Nah, ini logout page. Nah, di sini ada proses logout. Dan apabila diklik akan kembali ke menu login. Kurang lebih seperti itu, sehingga kita bisa mendaftar atau masuk lagi dengan akun yang berbeda. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan dalam project ini karena teman saya ternyata susah dihubungi, jadi saya membuat sendiri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.